Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliarti Sania dengan NIM C0E021035, Prodi Keuangan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi dengan judul jenis-jenis anggaran sektor publik. Ada 3 yang akan saya bahas. Yang pertama, perkembangan anggaran sektor publik, kedua, jenis-jenis pendekatan dalam anggaran sektor publik, dan yang ketiga, teknik anggaran sektor publik. Pertama, perkembangan anggaran sektor publik. Sistem anggaran sektor publik dalam perkembangannya telah menjadi instrumen kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Agar fungsi perencanaan dan pengawasan dapat berjalan dengan baik, maka sistem anggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis. Kedua, jenis-jenis pendekatan dalam anggaran sektor publik. Pertama, ada anggaran tradisional. Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang banyak digunakan di negara berkembang saat ini. Terdapat ciri-ciri dalam pendekatan ini, yaitu: pertama, cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan inkrementalisme. Kedua, struktur anggaran bersifat line item yang didasarkan atas dasar sifat atau natur dari penerimaan dan pengeluaran. Ketiga, cenderung sentralistis. Keempat, bersifat spesifikasi. Kelima, tahunan. Dan yang keenam, menggunakan prinsip anggaran bruto. Anggaran tradisional terdapat kelemahannya, antara lain hubungan yang tidak membadai antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Kedua, pendekatan inkrementalis menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya. Yang ketiga, lebih berorientasi pada input daripada output. Keempat, proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal atau investasi. Dan yang kelima, anggaran tradisional bersifat tahunan. Kedua, anggaran berbasis pendekatan NPM atau New Public Management. Sejak pertengahan tahun 1980-an telah menjadi perubahan manajemen sektor publik yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Perubahan tersebut bukan sekedar perubahan kecil dan sederhana. Perubahan tersebut telah mengubah peran pemerintah, terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Paradigma baru yang muncul dalam manajemen sektor publik tersebut itulah pendekatan New Public Management. Ketiga, teknik anggaran sektor publik. Pertama, ada teknik anggaran kinerja. Sistem anggaran kinerja yaitu sistem yang mencakup penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran. Mencakup pada penentuan unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program, serta penentuan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolak ukur dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan. Kedua, Zero Based Budgeting atau ZBB. Konsep ZBB dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada sistem anggaran tradisional. Penyusunan anggaran dengan menggunakan konsep ZBB adalah menghilangkan inkrementalis dan line item karena anggaran diasumsikan mulai dari nol atau zero base. Pada konsep ZBB, penentuan anggaran didasarkan pada kebutuhan saat ini. Proses implementasi ZBB yaitu: pertama, identifikasi unit-unit keputusan. Kedua, penentuan paket-paket keputusan yaitu paket keputusan mutually eksklusif dan paket keputusan inkremental. Dan yang ketiga, meranking dan mengevaluasi paket keputusan. Ketiga, Planning, Programming, Budgeting System atau PPBS. PPBS merupakan teknik penganggaran yang berorientasi pada output dan tujuan. Penekanan utamanya adalah alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi. Proses implementasi PPBS antara lain: pertama, menentukan tujuan umum organisasi dan tujuan unit organisasi dengan jelas. Yang kedua, mengidentifikasi program-program dan kegiatan. Ketiga, mengevaluasi berbagai alternatif program. Keempat, pemilihan program yang memiliki manfaat besar dengan biaya yang kecil. Dan yang kelima, alokasi sumber daya ke masing-masing program yang disetujui. Karakteristik PPBS: pertama, berfokus pada tujuan dan aktivitas atau program. Kedua, secara eksplisit menjelaskan implikasi terhadap tahun anggaran yang akan dating.
Ketiga, mempertimbangkan semua biaya yang terjadi. Dan yang keempat, dilakukan analisis secara sistematik atas berbagai alternatif program. Baiklah, itulah materi yang dapat saya paparkan. Maaf bila terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.